Mana waktu itu ya udah akhirnya gue pasang. Oke, maksudnya ini berarti lebih ngomongin ke arah kenapa gue akhirnya memutuskan untuk pasang gitu ya. Kan itu keputusan lumayan. Yes, lumayan ya? lumayan gede ya. Hello, ting ting tai. Start recording. カードが挿入されていません。 Artinya Iya. apa sih? Artinya apa sih? Nah, artinya gue juga nggak tahu gitu ya. Sebelum putus sama mantan gue masih standar. Oke, setelah putus Baru masuk modif. project patah hati. Betul. Jadi mungkin menurut gue ini lebih proper lah. Oke. Kalau kalian mungkin tahu kayak lebih proper, lebih manis lah dilihat. Berarti gitu lu kan. mengakui kalau lu dulu tersesat gitu. Betul. Oke. Modifannya masih, aduh sangat jelek dah. Tuh gue mau muter balik, mobil itu juga mau muter balik di depan. Nah tiba-tiba mobil gue itu tiba-tiba kayak ngerem mendadak. Rem mendadak dan di belakang tuh ada motor. Akhirnya kita syuting lagi, how to treat lagi. Asik. Bersama teman baru lagi. Hari ini kita kenalan dulu. Kita lagi sama siapa? Lupa. Opening dulu. Opening. Iya. Oke, openingnya apa nih? Terlalu excited. Selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Biar dompet sempit, yang penting modif kita lancar. Kenalan ya. Oke, Nama siap. lu siapa, mobil apa, dan ini tahun berapa? Oke, ya. Halo teman-teman, nama gua Anderson. Ini mobil gua Toyota Race tahun 2021. Velg, ban, apa-apa aja. Oke, kalau yang pertama velg namanya itu RS JK4. Memang namanya nggak lumrah ya. Namanya nggak lumrah, itu jadi ori dari Inggris, dari UK. Itu setelah gue searching waktu itu pas gue mau ganti velg, memang pas gue liat ini kayaknya serak banget nih gue apalagi ini gitu kan. Ya udah makanya akhirnya gue sikat gitu, dan kebetulan gue dapat harga yang lumayan terjangkau gitu. Nah, ini speknya berapa nih? Misalnya ring berapa? Oh, ini oke. berapa? Ban gua 205/60, ring 17. Oke, ini bannya apa nih? Ban masih standar. Standar. Masih NASF. Pack velgnya lebar 7 rata semua, sama dia ET-nya ET40. Ring? Ring 17 juga. Oke. Jadi masih- lu nggak ngubah ring aslinya? Yes, masih ukuran standar gitu. Nah, kalau ngomongin kaki-kakinya, per, shock, ada yang diubah? Kalau kaki-kaki gua per tuh gua custom. Gua custom di berkah. Deretan sini ya BSD ya. Berkah. Kalau shock gua masih standar. Standar ya? Masih standar. Itu lu custom lu minta lebih ceper atau gimana? Kalau custom gue minta ceper, tapi gue minta cepernya yang masih taraf aman gitu ya. Gue ini 3 jari. Jadi spesifik ya bilang 3 jari ya? Iya. Depan 3 jari, belakang 3 jari? Ya, 3 jari rata. Oke. Awalnya gue mau 2 jari, tapi setelah gue pikir-pikir kalau masuk rumah gue agak tinggi ya. Masuk rumah gue, jadi takutnya nggak bisa masuk. Jadi ya udah gue 3 jari aja. Jadi spek aman gitu. Spek aman buat harian ya? Yes, betul. Ini dipakai harian kah? Harian, sangat harian. Nanti kita obrolin. Siap. Ban, kaki-kaki udah, terus habis itu soal lampu, perampuan depan belakang ada yang diubah? Lampu enggak, masih standar, tapi nanti ada rencana untuk ubah. Apa Ini yang bakal diubah? fog lamp sih. Oke. Nah kalau lampu mungkin gua agak cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Kalau lampu itu, kalau ini kan dia headlampnya kan LED projector ya. LED multi reflektor, sorry. Oh iya. LED multi reflektor. Bukan real projector. Iya, bukan projector. Nah kalau misalkan headlamp mau custom itu harus bobok. Ini ya headlampnya, jadi bakal mahal. Ngelepas Si batoknya. si batok. Jadi Maksudnya gua ya, biar langsung keluar gitu. Iya, jadi gua harus beli batok baru lagi untuk di custom. Gua beli lampunya. Biar masih ada orinya. Iya. Jadi orinya kita masih ada cadangan. Kita beli customnya itu pasti bakal mahal banget, bisa mungkin nyampe sekitar 10 juta ke atas itu untuk headlampnya doang. Karena lu beli headlamp barunya ya. Iya, harus headlamp baru, betul. Mau nyimpen aslinya. Iya.
nggak mungkin ini gue langsung main apa di itu kan, dibobok gitu ya, nggak enak kan. Gitu. Nah, gue rencana hanya di fog lamp-nya. Jadi gue pakai fog lamp yang projector punya, fog lamp-nya. Yang udah kencang lah ya. Ya, yang udah terang gitu, yang 3 inch punya gitu ya. I see. Jadi daripada ribet-ribet dan mahal-mahal untuk ganti headlamp atasnya, ganti fog lamp-nya dulu. Iya, betul sekali. I see. Lampu-lampu udah, belakang nggak ada ya? Belakang aman, masih standar. Aman. Nah, kita ngomongin soal stikernya. Stiker ya? Stiker. Ini karakter apa di film apa? Oke, jadi stiker gue ini atau Itasha gue ini karakter namanya Kurumi Tokisaki. Jadi Kurumi Tokisaki ini adalah karakter dari anime namanya Dead Alive. Kalau misalkan teman-teman ada pernah nonton itu, dia ada sekarang baru ada 4 season sih. Kayaknya gue nonton tapi gue lupa. Iya. 4 season dan itu gue ngikutin semua gitu, dan ketika gue kayaknya karakter ini menarik nih gitu kan. Apa spesialnya karakter ini sampai lu mikir kayaknya harus ada di mobil gue? Maksudnya kan kalau dari teman-teman Itasha yang lain, karakter ini semangat banget nih, karakter ini kayak punya jiwa yang sama kayak gue yang gitu-gitu. Kalau lu alasannya apa? Kalau gue alasannya kenapa milih stiker ini karena yang pertama gue lihat dari apa karakter-karakter yang cewek-cewek yang lain itu, menurut gue dia paling menarik gitu ya. Dari paling menarik, dari powernya, dari kekuatan dia juga paling menarik menurut gua. Kekuatan dia tuh kayak apa? Time manipulation gitu. Kayak bisa memanipulasi waktu gitu kan. Dan dia ada semua hal tentang jam. Dia bisa ke future, dia bisa ke past, ke masa lalu gitu kan. Gitu. Dan karakter dia kan ada di mata jamnya itu. Nah, itu yang gue suka. Di balik pro dan kontranya nih. Waktu itu momennya gimana akhirnya lu gue pasang aja deh. Karena yang kita tahu ya, pasti kalau masang begitu ada aja nih mulut-mulut jahat. Betul. Nah, di balik pro kontranya gimana waktu itu? Yaudah akhirnya gue pasang. Oke, maksudnya ini berarti lebih ngomongin ke arah kenapa gue akhirnya memutuskan untuk pasang gitu ya. Kan itu keputusan lumayan. Lumayan gede ya. Ya, jadi konsep gue adalah gue kiblatnya ke arah JDM, ke arah Jepang, ke arah mobil-mobil Jepang gitu kan. Gue juga sering lihat dari YouTube atau dari TikTok video-video tentang mobil-mobil JDM, modif-modifannya gitu kan. Nah, gue lihat kayaknya menarik nih untuk gue terapin di si race gue ini. Dan pelek ini gue juga terinspirasi dari salah satu Instagram influencer dari Jepang juga. Anak mobil juga. Baru tahu. Namanya 19 Takeshi kalau nggak salah namanya. Dengan gitu velg yang kayak gini ya. Dengan velg percis kayak begini. Modelnya mirip lah. Tapi mungkin nggak mungkin gue bisa ngambil pelek yang mirip kayak dia kan, nggak mungkin. Jadi gue milih yang inilah mirip-mirip gitu. Gitu. Ntar gue bagi fotonya boleh ya? Boleh, siap. Iya. Terus akhirnya? Nah, akhirnya karena gue juga demen nonton anime gitu ya, gue demen nonton anime, terus gue nonton si Dead Alive ini, wah kayaknya ini kan dia karakternya si antagonis nih, si Kurumi ini, jadi yang jahat, tokoh jahatnya gitu. Nah, menurut gue wah kayaknya bagus nih ya, maksudnya gue lihat dari foto-fotonya dia, dari video yang dia di ini, kayaknya wah keren nih, cakep nih si karakter ini gitu. Nah, ada penambahan apa ya itu di depan yang bulat itu? Toyota Auto Federation. Gue sering lihat apa itu? Yaitu kayak perkumpulan mobil di Jepang aja sih gitu ya. Ini kan makanya gue balik lagi ke basisnya di Jepang. Gue ngambil token itu, sama gue pasang juga ada di belakang stikernya gitu kan. Mobilnya, konsepnya, stikernya semua Jepang gitu ya kayak. Betul. Jadi gue benar-benar arahnya kiblat ke Jepang lah gitu. Pokoknya JDM. Betul. Jadi gue awalnya gue mau masang Proji segala macam tuh, tapi gue mikir kayaknya Proji nggak terlalu nggak terlalu relate ke Jepang gitu ya. Misalnya takutnya nanti jadi alay gitu menurut gua gitu. Jadi gua pasang aja cuma fog lamp doang nanti rencana gitu. Oke. Dari depan udah semua kah atau ada yang ketinggalan dari luar? Dari depan kayaknya udah sih ya. Udah ya. Warna cat masih aslinya ya, putih bawaannya. Masih asli, betul, masih bawaan. Kita ngomongin sesuatu yang keren di dalamnya. Ini kita putar dulu videonya. Ini videonya. Start recording. Nah, di video ini ada suara Jepang, ada sensor yang bunyi-bunyi lah apa. Yes. Coba jelasin ke gue satu-satu apa-apa aja itu.
Oke, kalau di dalam kita bahas di basicnya dulu ya. Basicnya ini kan race yang TSS. Yang TSS itu kan berarti kan yang ada sensor ya, yang ada banyak sensor-sensornya. Dia bisa ngedetect apa kalau lagi jalan begini ada melipir, kita geser ke kiri, itu dia bisa kasih tahu gitu kan. Dia bisa balik lagi setirnya seperti itu. Mungkin kalian lebih tahu ya. Kalian mungkin para viewer mungkin lebih tahu tentang TSS dari race gitu ya. Nah, dan gue di dalam juga ada gue pasang dashcam gitu ya. Ya pasti untuk alasan safety lah ya. Misalnya di zaman sekarang kan pasti orang juga random ya. Di jalan tuh pada random semua deh. Iya bener. Ada aja orang aneh di jalan gitu kan. Betul. Harus setuju 100% gue. Iya, ada juga kalau orang tiba-tiba lagi mau nge-scam buat asuransi dia gitu kan. Buat dapat duitnya, dia tiba-tiba nabrakin ke mobil gitu. Kalau kita nggak ada dashcam ya kita nggak ada bukti kan gitu. Nah, kalau misalnya ada mobil juga yang kelakuannya aneh gitu kan. Pasti kerekam di sini gitu kan. Dan gue baru banget ngedapetin itu, dan sering lah selama gue pasang dashcam ini ada aja kejadian orang random lah, orang ya gitulah. Selanjutnya setelah dashcam apa lagi? Setelah dashcam gue ada nama ini ya. Nah, alat ini mungkin sebutannya apa itu? Kalian kalau tahu tuh namanya ETC. ETC namanya Electronic Toll Collection. Itu kalau misalkan di Jepang aslinya itu fungsinya adalah kita pasang ini, nanti mungkin ada alat satu lagi, mungkin kita tempel di bagian depan mobil. Mungkin kayak sekarang tuh yang namanya itu yang bisa otomatis ya. Obu. Iya, mirip gitu ya. Yang bisa otomatis gitu. Jadi gue pasang itu, tapi ini kan gue pasang cuma buat lucu-lucuan aja gitu. Ya sebenarnya fungsinya nggak ada, cuma ya untuk suaranya doang gitu. Suara ya, jadi seru sih, kayak setiap hari dengar ada yang ngomong bahasa Jepang gitu ya. Artinya apa sih? Nah, artinya gue juga nggak terlalu tahu gitu ya. Gue nggak terlalu tahu gitu artinya, cuma mungkin perkiraan gue kartunya nggak cocok, mungkin bilangnya begitu ya. Oh iya. Iya, kartu kan bukan pakai e-toll gitu ya. Kayak selamat pagi bos yang kayak gitu-gitu enggak ya? Bukan ya? Jadi itu ditambah buat pemanis saja ya setiap masuk ya. Iya, supaya nggak bosan lah di dalam gitu kan. Head unitnya ini aslinya apa enggak sih? Head unit asli, masih asli. Gede banget ya? Iya. Race emang head unitnya gede begini gitu. Sampai kita tuh syuting biasanya kamera tengahnya di tengah, ini harus gue kiriin dikit dapat kita berdua. Betul. Jadi biasa di tengah sini gitu ya. Jadi angle-nya tuh kayak agak ke gua semua, ini bukan gua sengaja bro, ini ada layar. Iya. Oke, dari dalam kursi diapain enggak? Kursi aman, masih standar semua dalam. Oke, setir enggak ya? Setir aman, masih standar. Ada yang ketinggalan? Kayaknya nggak ada ya, paling cuma ya aksesoris kecil aja sih, buat kabel charger gitu-gitu. Oke. Paling itu sih. Kita ngomongin selanjutnya kenapa akhirnya lu pilih mobil ini dan dimodif. Boleh. Ya, kalau itu mungkin gue ada sedikit cerita ya. Maksudnya dulu sebelum gue punya ini, gue punya Mobilio tahun 2014 gitu ya. Dan mobil itu pantesan lu kenal Soku ya? Yes, betul. Oke. Langsung gue sambung. Betul. Kayak teman dekat lah, dekat. Maksudnya satu mobil juga kan, mobil juga percis mirip gitu kan. I see. Cuma ya gue akuin si Soku memang dia lebih gacor lah. Ya kalau Soku nonton ini, lu gacor sekali coy gitu kan. Jadi dulu gue punya Mobilio percis kayak dia, tahunnya juga sama percis kayak dia tuh. Tahun 2014. Nah awalnya gue bisa masuk ke dunia otomotif tuh karena ya gue sebelumnya udah putus sama mantan gue gitu. Biasa klasik ya. Rasanya klasik gitu, habis putus dari mantan langsung main ke hobi yang baru gitu. Tapi Mobilio itu sebelumnya dimodif juga? Sebelum putus sama mantan gue masih standar. Setelah putus baru masuk modif. Project patah hati. Betul. Tapi modifannya menurut gue masih sangat jamet sekali. Masih jelek sekali lah modifannya. Kenapa akhirnya dari mobil yang enak itu sama kayak Soku ya, dari Mobilio ke X-Trail. Kenapa lu dari mobil yang enak itu pindah ke Razel nih? Bukan bilang ini nggak enak ya, tapi kenapa akhirnya lu pindah? Maksudnya udah cukup kan itu. Akhirnya dari Mobilio ke sini kenapa? Ya. Oke, kalau dari Mobilio sih menurut gue kayaknya udah tua ya umurnya. Umurnya udah tua, dan itu 2014. Gue tuh ganti ini tuh baru tahun lalu. Jadi ini umurnya belum ada setahun. Gitu. Jadi mungkin ke tahun 2023 ya. Jadi udah hampir 8-9 tahun ya gue punya si Mobilio gitu. Nah, ya pas gue mau dimodif ya Mobilio ya masih sangat kurang referensi gue.
pas di Mobilio. Bukan karena lu bosan akhirnya lu ganti? Bukan. Karena umurnya aja? Karena umur mobilnya juga gitu ya. Saya takut kena apa gitu kan, nanti kalau udah 10 tahun kan takutnya mungkin ada matic-nya kena atau CVT-nya mungkin nanti bisa aus atau segala macam, ya gue nggak tahu gitu ya. Berarti itu mobilnya dibeli dari baru? Dari baru dulu. Terus dijual. Ini beli baru lagi. Ini beli second. Ini beli second ya. 2017 ya? Ini gue dari 2021. Oh, lu megangnya 2021, tapi mobilnya 2017 kan ya? Iya. Tadi bener kan 2017? Ini tuh gue ambil tuh tahun 2022. 2022. Mobilnya 2021. Kelahiran tahun 2021, produksi 2021. 2017 mah belum ada. Oke. Pas gue kesini ya, gue mulai gue kayak konsultasi sama teman-teman gue yang mungkin lebih ngerti soal mobil gitu kan. Kayak menurut lu mobil gue dibawa ke arah mana nih kan, dan kita diskusi. Akhirnya ya udah dia udah ngasih tahu bla 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 bla. Akhirnya gue memutuskan ya udah gue mau ke arah JDM nih gitu. Ya udah, baru teman gue ngasih referensi kayak pelek ini atau modifnya ceper segala macam gitu. Akhirnya baru dibawa yang benar. Iya. Jadi mungkin menurut gue ini lebih proper lah. Kalau kalian mungkin tahu kayak lebih proper, lebih manis lah dilihat. Berarti gitu lu mengakui kalau lu dulu tersesat gitu. Betul. Modifannya masih sangat jelek dah. Ini mobil harian? Mobil harian. Paling jauh kemana? Paling jauh ke Bandung sih. Ke Bandung ya? Gue sebenarnya pengen coba ke Malang atau ke Semarang, Surabaya. Gue pengen coba gitu, tapi mungkin lagi nggak ada waktu gitu ya. Tapi emang nextnya akan dibawa jauh gitu. Betul. Ya? Kalau dibilang pakai ini mobil harian, satu hari lu ngabisin berapa kilometer? Tergantung ya. Kalau satu hari nggak tentu nih, masa satu hari yang dari kantor pulang itu ya paling cuma berapa? 30 kilo doang gitu ya. Bulan ya? Dikit 15 ya? Betul. Oke. Tapi ya kalau tiap hari akumulasinya lumayan ya? Lumayan. 30. Betul. Iya. Kalau lagi jauh ya jauh. Maksudnya gue sering main, bukan sering sih, pernah main ke Cikupa gitu. Lu tinggalnya emang daerah sini? BSD sini? Enggak, gue daerah Sunter. Oke. Iya, Sunter ke sini juga udah jauh gitu ya. Deketan ke Bekasi ya tadi harusnya ya? Betul. Udah ada belum cerita paling nggak bisa dilupain selama lu bawa mobil ini? Kayak anjir gue pernah apa? Iya, pernah. Itu terkait dengan ini si TSS-nya ini. Iya, jadi ada satu kejadian waktu gue ini kan memang setting di sini tuh gue awalnya settingnya ke early. Jadi early itu maksudnya forward collision systemnya tuh disetting ke early, jadi supaya nggak nabrak dia ngerem duluan gitu. Tapi secara sistem, secara jadi mobilnya. Dia yang membuat mobil ini ngerem. Iya, jadi secara intervensinya langsung dari mobil ini, bukan intervensi dari gua. Gitu. Jadi itu ya memang kalau di Jepang itu memang ya fitur yang lumayan bagus ya. Karena dia tidak semerawut. Iya, dia untuk mencegah kecelakaan, untuk mencegah tabrakan. Gitu. Tapi ya mungkin kalau kalian tahu di Indonesia itu kalau apalagi kalau lagi macet, motor pasti di belakang tuh pasti mepet-mepet mobil kita gitu kan. Kalau misalkan gue jalan, itu malam-malam, dan ada mobil gue di depan, padahal pelan mobilnya di depan gitu ya. Mulai di depan, dan itu gue mau muter balik, mobil itu juga mau muter balik di depan. Nah tiba-tiba mobil gue itu tiba-tiba kayak ngerem mendadak, dan di belakang tuh ada motor. Wah, itu gue udah punya firasat, ini bakal kena nih motor nih. Tapi ternyata enggak gitu. Si motornya bisa bermanuver secara tepat lah. Kejadian kayak lu tahu yang di RV pakai Honda Sensing, yang dia masuk terowongan tiba-tiba dia ngerem. Ada tuh sempat viral. Oh iya, itu kayaknya di Malai ya videonya ya. Kayaknya di Malaysia ya. Kayak kejadian yang sama ya. Mirip. Sensornya ngedeteksi ada sesuatu di depan gitu ya. Iya, ada sesuatu di depan, jadi dia langsung rem mendadak. Itu rem mendadaknya benar-benar sampai 0 gitu. Nggak mulus, tapi langsung kayak rem mendadak gitu loh. Kayaknya teknologi ini belum bisa ya di ini. Betul. Kita harus merawat jalanan kita ya. Makanya akhirnya gue nanya-nanya yang komunitas race gitu ya. Gue nanya, ini gimana nih cara untuk mungkin mematikan ya, atau supaya nggak kejadian kayak begini lagi gitu. Akhirnya nanti gue set di late gitu, saya terlambat. Jadi ya mungkin logikanya gini ya, kalau misalnya kita udah nabrak orang, udah baru dia ngerem kan ya lucu gitu ya logikanya, tapi kan nggak lucu banget sih. Tapi kan gue mau logikanya di situ, oh ya udah gue setnya ke late aja gitu. Jadi kan ya intervensinya dari intervensi kaki gue gitu, bukan dari intervensi si mobilnya ini gitu. Kalau dimatiin
banget, bener-bener dimatiin itu. Jadi sayang ya TSS. Sayang, ya kayaknya nggak bisa juga sih dari sistem Toyotanya juga kayaknya nggak bisa ini ya. Oh iya, gue lupa nih nanyain soal mesin sama knalpot, ada yang diubah-ubah gak? Kalau knalpot masih ori gitu ya, knalpot masih ori. Mesin dan ada yang diubah gak? Mesin gue ada ganti ini apa? Air filter? Open air intake. Oke, open air? Iya, open filter. Open filter loh? Betul, iya. Oh shit, gue belum lihat, gue harus lihat nanti ya. Betul, boleh. Nggak tahu nanti ini kalau di kamera nggak tahu bisa kedengeran nggak ini, nanti kalau gue coba di 2,5 ya coba ya. Tuh, ada bunyinya itu. Kuping gue denger. Ya. Tapi gue nggak tahu di kamera. Tapi nggak tahu kalian dengar gak ya di viewers? Kayak ngisep angin ya? Betul, kayak gitu. Tapi kecil. Asik banget ya, asik. Suara kecil dia. Itu dari open air filternya aja. Open air filternya. Oke. Gue sebenarnya cuma 5 sih. 5 HP nambah. Setelah dyno ya. Tapi gue belum pernah dyno, tapi menurut gue tarikannya memang lebih enteng gitu sih. Iya. Oke. Ini open air filter. Iya. Anda diam-diam saja tidak dibuka kamera ya. Ya kan tadi kan gue nggak dibuka, tadi gue makanya diem-diem aja gitu kan. Menarik. Nanti kita minta satu foto ya. Siap. Buat di-insert. Boleh. Mesin. Menarik. Oke, kalau teman-teman mau lihat mobil ini, Instagramnya di mana, bro? Oke, kalau mau lihat mobil ini, Instagram gue di Yuki yuki.1kr. Yuki.1kr. Oke, kalau teman-teman misalnya mau nanya speknya, apa mau nanya sesuatu yang mengejutkan di akhir? Betul. Boleh, silakan. Ini Matic ya? Matic. Orang tuh biasa selalu bilang open filter bikin Matic jadi apa? Jadi ngempos gitu ya. Ngempos gitu. Nah, menurut gua enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kayaknya sejauh ini aman-aman aja sih gitu ya. Selama gua pakai harian, ya udah 5 bulan 6 bulan masih oke sih. Turbonya berasa jadi maksimal gara-gara ada suaranya. Betul, gara-gara ada turbo itu sih, turbonya kayak keluar suaranya gitu. Semoga kedengaran ya di suaranya. Nanti kalau kedengaran gue kencengin suara, kan kita tadi lagi diem tuh. Yes. Gue coba kencengin biar kalian tuh bisa denger gitu suaranya. Iya, boleh. Asik sih. Tapi dari yang turbonya segala nggak ada yang diubah-ubah ya? Belum. Kalau untuk performa gue belum, tapi nanti next ada planning lah, pasti ada planning. Gokil. Jadi proyeknya masih panjang lah. Kalau teman-teman mau lihat dan update progresnya, dan ini kayaknya bakal seru nih. Dari depan kelihatannya lucu. Lucu, betul. Dari mesin ternyata suhu. Waduh, saya belum suhu banget saya. Ampun. Nanti kan di depannya bakal main mesin ya. Iya. Lebih ke dikiranya ini nih mobilnya cuma stiker-stiker aja pas ditarik. Iya, langsung hilang kayak goib gitu. Asik. Teman-teman langsung cek aja IG-nya di lupa lagi gua. Yuki.1kr. Thank you teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Video yang lumayan panjang dan seru banget mendengar cerita-cerita orang dari segala sisi. Kalau teman-teman ada yang mobilnya mau di-review, langsung DM aja di IG howtotreatyourcar.id. Gitu aja hari ini, dan like, comment, subscribe kalau kalian suka. Nggak suka di dislike aja. Sampai ketemu di video how to treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah keren lainnya. Terima kasih bro. Oke, terima kasih bro. Bye guys. Iya, bye.